Sebelum kita memulai, kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pertemuan malam hari ini, persekutuan doa bersama-sama. Kami rindu ya Tuhan untuk dibentuk lagi oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kami bersyukur boleh berada pada malam hari ini, berkumpul meskipun secara Zoom, kami dari tempat kami masing-masing, namun hati kami dipersatukan dan kami rindu untuk dibentuk lagi melalui firman-Mu. Mampukan hamba-Mu juga Tuhan dengan segala keterbatasan agar boleh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami sama-sama mau belajar, kami mau sama-sama bertumbuh dan diproses oleh Tuhan dalam melewati berbagai hal dalam kehidupan kami. Dan berkati juga Tuhan sarana yang kami pakai agar boleh berjalan dengan baik sehingga komunikasi kami berjalan dengan lancar. Dan kiranya teman-teman yang lain juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk boleh mendengar firman Tuhan dan juga nanti membentuk kelompok sharing dan biarlah ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan semuanya. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya mau share screen dulu ya Pak ya. Bisakah saya jadi, bisakah saya Pak? Oke. Ini sudah kelihatankah? Sudah kelihatan, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya bersyukur untuk hari ini boleh membagikan sharing atau firman Tuhan. Sebelumnya Ibu Firda sebenarnya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah minta bolehkah Bu Melva untuk sharing gitu ya. Tapi karena waktunya terlalu singkat, saya agak deg-degan. Saya minta waktu itu. Tapi ternyata mungkin inilah waktu yang terbaik ya. Dan sebelumnya saya dan keluarga besar saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sangat memberikan perhatian dan juga doa-doanya sehingga ketika kami melewati masa-masa kehilangan kakak saya juga seorang GKM ya, dan kami bersyukur untuk kekuatan dan juga dukungan doa-doa yang Bapak Ibu, teman-teman berikan kepada keluarga kami. Terima kasih dari seluruh keluarga kami. Nah, teman-teman, kita akan untuk firman Tuhan hari ini, saya kasih judul Sabar dalam Melewati Proses, yaitu Kejadian 41 ayat 37 sampai 41. Saya sudah buatkan di sini. Mungkin ada yang boleh baca. Ega, bolehkah minta tolong untuk bacakan ini? Oke, jadi Kasih. 41, 37 sampai 41. Musuh itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu Firaun berkata kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lanjut aja, Ega. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas..." Sebentar. Silakan, Ega. "Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Firaun berkata lagi kepada Yusuf, "Dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir." Oke, makasih ya Ega ya. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini, kita mungkin langsung melihat bahwa Yusuf itu benar-benar mendapatkan suatu anugerah yang sangat luar biasa karena dia bukan orang Mesir tapi mendapatkan em, kekuasaan atau kesempatan, kepercayaan dari Firaun untuk menjadi eh, penguasa setelah Firaun di Mesir. Tapi kalau kita belajar lagi firman Tuhan jauh sebelumnya ini, kita tahu bagaimana proses Yusuf untuk berada pada posisi tersebut, di mana Yusuf
boleh dikatakan untuk mencapai proses tersebut atau puncak menjadi penguasa di Mesir itu sekitar 10 tahun lebih gitu ya. Karena dari awal di Alkitab dikatakan Yusuf itu berusia 17 tahun, mungkin proses setelah itu dia lewati ya mungkin sekitar usia-usia di atas 17 tahun gitu ya. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf sebelumnya, kita semua pasti tahu ya, karena ini sering sekali kita dengarkan firman Tuhan ini. Dimulai dari Kejadian 37 ayat 1, tapi di ayat 5-nya itu Yusuf bermimpi bahwa suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Kita tahu bahwa apa yang menjadi mimpinya Yusuf itu, dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, dan itu menyebabkan kebencian kepada saudara-saudaranya. Dan di ayat 27, di ayat 23 sampai 24 dikatakan, sesampainya Yusuf kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah menanggalkan jubah, yaitu ya jubah Yusuf, jubah yang sangat indah yang dipakainya. Mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Jadi memang Yusuf melewati proses yang sangat panjang dan banyak suka dan duka yang dia alami, mulai dari dia dilempar ke sumur, dijual menjadi budak, dan juga mengalami sempat menjadi kepercayaan dari Potifar, tapi karena sesuatu hal, yaitu istrinya Potifar juga memfitnah sampai akhirnya masuk dalam penjara, dan banyak proses yang dilaluinya. Jadi memang tidak serta-merta Yusuf ini tiba-tiba atau ujuk-ujuk langsung menjadi penguasa. Tapi apa sikap dari Yusuf? Yusuf menyikapinya dengan sangat sabar atau tabah, taat dan tunduk, serta setia. Sabar dalam arti, kita sih kalau ngelihat di Alkitab itu Yusuf itu tidak pernah berbuat sesuatu hal yang negatif ya. Bahkan ketika dia pun digoda oleh istri Firaun, bahkan dia bisa menjaga imannya dia dan tetap melakukan kehendak Tuhan sampai akhirnya setiap perkara-perkara kecil yang dia dipercayakan kepada dia selalu taat melakukannya, tabah, tekun, sampai akhirnya dia berada pada posisi bisa menjadi penguasa di Mesir. Saya nggak akan berpanjang-panjang di sini karena kita sudah tahu banget ya tentang Yusuf ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sabar melewati proses? Pasti proses yang kita hadapi tidak mudah ya, Bapak Ibu, teman-teman. Dengan segala pergumulan kita, up and down yang kita alami, pasti membuat kita juga sering sekali merasa hampir putus asa, mau menyerah, bahkan mungkin kita merasa, aduh kayak gimana ya ujungnya ini, bagaimana prosesnya ini nanti bagaimana. Kita cenderung protes dengan proses yang kita hadapi. Kalau saya mau sharing sedikit ya, dulu kakak saya pernah saya bawa, kakak saya kan ada kakak saya yang nomor 2 itu kan terdiagnosa skizofrenia dan sempat rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Itu selama 6 bulan dia rehabilitasi. Kemudian saya melihat perkembangan kakak saya waktu itu, saya puji Tuhan banget ya. Tapi sempat juga merasa kok sok kepintaran gitu ya. Ah, bisa kok langsung pengen akselerasi gitu ya. Bisa kok dihadapin ini, dijalanin ini. Kenapa harus melewati proses satu tangga demi satu tangga? Kalau bisa 2-3 tangga dilalui, kenapa mesti satu tangga gitu kan? Tapi saya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa turun. Kamu harus melewati tangga demi tangga dan nikmati setiap proses demi proses, karena di dalam setiap proses demi proses itu akan ada pelajaran yang akan kita dapatkan. Mungkin memang tidak berbicara terhadap diri saya ya, tetapi sekarang baru saya pahami. Iya ya, kenapa dulu saya dengan sok teunya saya gitu ya, pengen cepat-cepat dan merasa bisa kok 2-3 tangga, kenapa harus
melewati satu tangga kelamaan gitu kan pemikirannya. Tapi saya saat ini sadari bahwa di dalam setiap tangga itu ternyata ada beberapa orang yang harus saya temui, yang mungkin saya bisa menjadi teman seperjalanan bagi mereka untuk mendoakan, menguatkan, dan sebagainya. Karena saya ingat banget waktu itu saya ngerasa diturunkan langkah saya supaya saya bisa menikmati setiap proses demi proses itu. Dan sekarang baru saya tahu apa maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Nah, dengan ketekunan, kesabaran, di dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau di TB sebelumnya, TB terjemahan baru, itu kan bukan ketabahan, tapi ketekunan, tapi sama aja ya. Jadi ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kita tahu bahwa pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Nah, bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita taat dan tunduk terhadap rancangan Tuhan? Masing-masing kita sebenarnya kita dilahirkan atau diciptakan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun kita dan seperti apapun kita. Kadang-kadang kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, sama seperti saya analogikan atau ilustrasikan seperti sendok ini. Mungkin kita sendok gula gitu ya. Kita mungkin sampai, ya kalau iri mungkin untuk hal yang positif, bagus ya, hal yang untuk segala sesuatu yang sehat. Tetapi kalau sampai kita menjadi panik, menjadi cemas, menjadi merasa ketinggalan karena kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita mungkin akan menjadi lebih menghadapi hal-hal yang semakin kita nggak bisa maju. Kita semakin terbelenggu dengan pikiran-pikiran kita yang kita ingin seperti orang lain. Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya kita punya talenta, kita punya kelebihan di mana kita mengasah apa yang menjadi talenta kita itu. Teman-teman di sini juga punya talenta masing-masing, ada yang menulis, ada yang bikin keripik, ada yang bikin merajut, ada yang somai, banyaklah gitu ya. Kalau kita fokus terhadap kelebihan kita, pasti kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu yang akan membuat kita menjadi lebih susah untuk berkembangnya. Nah, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi, seperti macam-macam sendok itu, mungkin kita sendok apa gitu ya. Jadi, itu adalah yang terbaik, tinggal kita melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seperti lagu tadi, kita menulis apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Kita mewujudkan, sebenarnya bukan mewujudkan ya, tapi artinya kita kerjasama, kita bermitra dengan Tuhan, bukan protes dengan jalan kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau di TB2 malapetaka ya, dituliskan. Dan apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Tuhan di firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang mengikut Tuhan, dia harus memikul salib, mengikut Yesus, dan menyangkal diri. Salib kita masing-masing pasti berbeda-beda ya. Kita nggak perlu untuk compare satu sama lain, karena kemampuan kita sangat terbatas untuk memikirkan itu semua. Kita fokus terhadap diri kita saja. Apa yang menjadi salib kita jalani. Kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Asalkan kita setia kepada Tuhan, mengikut Yesus, menyangkal diri, kita pasti akan mencapai
eh, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan buat kita semuanya. Mother Teresa bilang begini, saya hanyalah sebatang pensil di tangan Tuhan, biarlah dia menuliskan dengan pensil tersebut apapun yang dia kehendaki. Jadi kita alat di tangan Tuhan, Tuhanlah penulisnya, Tuhanlah pemikirnya, kita tinggal melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan kita perlu hikmat dan juga kepekaan agar kita tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Di sini kita semua adalah keluarga. Kita tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Ibu Firda, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita di sini kita semua adalah keluarga. Kita menjadi keluarga yang mungkin kita bisa melakukan apa yang bisa kita bantu satu sama lain, kita doakan, kita juga mensupport teman-teman yang lainnya yang mungkin seperti saya, keluarga saya ketika saya mengalami kehilangan anggota keluarga, saya sangat bersyukur sekali karena teman-teman semuanya juga turut membantu dalam dukungan doa, sehingga saya pun dengan keluarga tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Dan mungkin saya sedikit sharing ya, kakak saya yang ketiga ini kan dari kecil memang mengalami disabilitas sampai masa meninggalkan kami atau dipanggil Tuhan itu usia 55 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat panjang juga, saya pernah sharing juga bagaimana kondisi kakak saya, tapi puji Tuhan memang kakak saya semenjak itu nggak produktif ya, dalam arti tidak bisa ya, bahkan mohon maaf ya, sudah di tempat tidur, kalau buang air besar pun ya keluarga kami lah yang satu sama lain untuk menjaga merawatnya. Tapi saya melihat bagaimana cara kerja Tuhan terhadap keluarga kami dibentuk melalui kakak saya. Kami semua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan saya juga semakin dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, karena selain berada di komunitas ini, saya juga melayani juga di satu yayasan, di tempat rehabilitasi, ada daycare-nya di Matraman, untuk daycare untuk orang dengan gangguan kesehatan mental juga. Dan saya merasa bahwa itulah cara pembentukan Tuhan. Mungkin tidak berbicara kepada kesembuhan kakak saya, tapi kami tahu bahwa kakak saya pulih. Pulih dalam arti kalau dari kecil dia suka abuse kami lah gitu ya. Tapi kakak saya pulih, tapi kami yang dibentuk menjadi seperti apapun yang Tuhan mau. Bahkan sampai saat ini saya sangat bersyukur boleh menjadi bagian dari komunitas ini, boleh menjadi bagian juga dari yayasan di tempat saya pelayanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya teman-teman, untuk dukungan teman-teman semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Jeffrey dan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Melva untuk sharing dan pembawaan firman-Nya ya. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami pada malam hari ini merenungkan tentang Yusuf yang sabar di proses Tuhan. Tolong ketika kami menjadi seorang caregiver atau GKM, supaya kami juga Tuhan, ketika melewati peristiwa-peristiwa sulit dalam hidup kami juga boleh sabar Tuhan. Tuhan berkati Ibu Melva terus Tuhan, dipakai Tuhan dimanapun Ibu Melva berada, baik di dalam komunitas kami maupun di dalam tempat dia melayani. Kami juga berdoa juga Tuhan, kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan siapkan dalam hidup Bu Melva untuk pengalaman-pengalamannya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan hidupnya, Tuhan pakai, Tuhan terus menyertai. Sebentar lagi kami akan membagi kelompok untuk saling sharing dan mendoakan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.